Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berdialog dengan pelaku ekonomi. Presiden mengingatkan kepada para menteri dan pengusaha agar tidak perlu khawatir dengan kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat. Melalui sarasehan dengan pelaku ekonomi ini, Presiden Prabowo menjelaskan tentang kiat-kiat pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Prabowo menyebut berbagai formula akan dilakukan, apalagi Indonesia merupakan negara yang besar dan bukan negara miskin. Saudara, dalam kita negosiasi, kita juga bukan tidak punya kiat-kiat yang cukup meyakinkan, ya. Sebagai contoh, defisit kita 17 miliar dolar. Surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? Itu yang jadi masalah bagi mereka, kan? Saya sangat confident. Saya sudah menugaskan Menko Perekonomian, negosiasi. Kita sudah sampaikan, Pak Luhut juga. Kita bikin Pak Po ada istilah bisnis bisa ya? Boleh, Presiden ngomong Pak Po boleh ya? Boleh kan? Saya tawarin mereka, Pak Po, saya bisa 17 miliar, 10 kita, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya? Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM. Kita bisa impor lagi. 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item Pak Po, ya, Pak Po, ya, kedelai. Saya kadang-kadang terlalu cepat bicara, keluarnya keledai. Enggak, kedelai kita butuh dari mereka. Ya, gandum, apalagi kapas, pesawat terbang, ya kan? Tapi sekarang pesawat terbang dari Tiongkok murah-murah loh. Ya. Jadi saudara-saudara, ya we have yang penting kita nih confident. Saya terima kasih Indonesia Incorporated. Ya kita. Jadi kalau saya panggil saudara-saudara, ya sering-sering saudara jangan kapok-kapok. Presiden Prabowo juga meminta kepada para menterinya agar tidak mempersulit pengusaha dalam perizinan. Ia juga menekankan untuk menghapus kuota impor. Ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan. Nggak usah ada kota apalagi semua. Nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silakan. Siapa aja boleh impor. Saudara-saudara, mau impor apa? Silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh impor. Enak aja, iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi, gitu, ya. Gak, karantina. Kalau negara kita negosiasi sama negara, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres, ya. Biaya cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan?
Saat berdialog dengan pelaku ekonomi, Presiden Prabowo juga menyoroti aksi-aksi penyelundupan. Dirinya berjanji akan menindak tegas para aparat hukum yang terlibat praktik penyelundupan. Saya mau koreksi, TNI ada nggak di sini TNI? Angkatan Laut, kepolisian, ya kan? Saya juga sudah lama jadi mantan prajurit. Ngerti juga saya itu, ya kan? Penyelundupan harus kita hentikan, mengancam industri kita, mengancam rakyat kita, mengancam pekerjaan rakyat kita. Jadi kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan, harus kita tindak sekeras-kerasnya. Ini saya minta bertanggung jawab. Saya sudah berkali-kali bicara sama semua pejabat-pejabat itu. Kita perbaiki kondisi rakyat kita, banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan anggapan Indonesia gelap yang beredar di dunia maya dalam beberapa waktu terakhir. Prabowo mengklaim temuannya di beberapa daerah justru tidak mengindikasikan Indonesia gelap. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, kalau dia memang merasa gelap, ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Iya kan? Kalau saya ketemu petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar. Kita sederhanakan. Jadi saudara-saudara, saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis. Saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai. Akan kita kelola untuk sebesar-besarnya